agak khawatir bantuan itu kalau diberikan bukan ringnya perkebunan, jadi takut komunikasinya tidak jalan. Jadi karena di pertanian sendiri itu kegiatannya lebih banyak daripada perkebunan, makanya mungkin dia lebih memperhatikan kegiatan yang di pertanian. Nah, tahun ini berkat lobby dari rombongan Diki, rombongan Pak Tajudin ini, mereka diuji coba dapat 4 paket. Nah, yang dapat 4 paket ini kiranya mewakili kelompok-kelompok yang belum dapat. Kiranya ini memang harus benar-benar dimanfaatkan dan jangan disalahgunakan. Bantuan ini diberikan kepada kelompok, bukan pribadi, Pak Kades ya. Jadi jangan nanti ini diberikan nanti menganggap bahwa ini milik pribadi karena sudah jamu sudah ini jadi ya keluar modal. Ini Pak, aku potong dulu, sama-sama modalnya Pak. Iya. Kadang-kadang ributnya di situ Pak. Apalagi kalau nilainya besar seperti truk, bangunan, nah itu kadang-kadang ada rasa memiliki, giliran ganti pengurus tidak kalah nyerah ke aset. Nah itu. Jadi padahal aset itu kan aset anggota. Kalau ganti pengurus yang baru ya diserahkan ikhlas. Nah ini yang kadang-kadang tidak ikhlas Pak. Karena kalau kelompok ini tidak tahu aku ada penggantian pengurus apa tidak, aku seumur hidup. Ada aturan apa mainnya enggak kira-kira. Kalau operasi jelas ada yang 2 tahun, ada 3 tahun sekali. Nah kalau kelompok tani ini silahkan disepakati oleh anggota apa nak seumur hidup. Biasanya sampai itu Pak. Jadi anu Pak, anu PAW-nya. Karena partai deh kan pajak direbut wong. Kalau duitnya banyak. Nanti. Nah itu jadi bantuan sementara di sini dapat halat palpor dan timbangan. Nah aku nak nanya dulu. Ini kira-kira kalau dapat bantuan diduduk di mana Pak? Ada lokasinya. Ada bentuk tanah bangunannya kan jadi Bangunan ada. Nah sementara belum ada bangunan kan sini dulu. Ini cukup besar ini. Besar ya? Berasa Di talang tuh ada di bawah baca. Soalnya jangan sampai ini kan kebanyakan yang paketnya tidak pakai bangunan. Ini kadang-kadang di dekat kandang kambing, kandang ayam, di bawah tanggo. Ini kan riskan Pak. Riskannya yang pertama kalau kena hujan karat. Kita khawatir kena hujan panas. Sudah itu kalau di dekat dengan misalnya kandang ayam yang apa di lingkungannya yang bau-bau, simpan kopi kan jarak bau Pak. Nah, jadi dikhawatirkan produk kita tercemar. Jadi itulah kalau yang barista itu tahu dia, oh ini bau aspal, ini bau karet. Nah ini, ada bau ini ya bau kotoran. Dia tahu, makanya tempat gudang penyimpanan kopi itu memang harus spesial, harus bebas dengan polusi. Nah itulah makanya kita khawatirkan alat ini mestinya ditempatkan di tempat yang memang terlindungi, kemudian bebas polusi, jangan sampai dekat dengan kandang hewan, kandang ternak. Nah ini yang tidak boleh. Dan juga bukan cuma alat ini, kopi juga yang produk bapak-bapak dari kebun itu tempatnya juga harus bebas. Sifat kopi dia berapa meter dia masih diserap baunya, menyerap bau. Nah itu yang kenapa kopi kita ini kadang-kadang di pasaran, terutama ini di lingkungan kafe-kafe, kedai-kedai itu tidak masuk kriteria, karena begitu dirasakan bahwa ini tidak kena kriteria. Jadi harga kita tidak meningkat, palingan di level warung-warung baik yang bisa jalan, yang asal yang penting hitam, ada kelat-kelat dikit, laju. Itulah namanya apa? Ada yang namanya peminum,
ada yang namanya penikmat. Nah, yang peminum itu tadi yang bau laju, pokoknya yang penting murah, besar, ada cangkirnya 5.000, yang penting cangkir besar. Tapi kalau penikmat dia, walaupun cangkir kayak ini bisa 50.000, 100.000 ya, secangkir. Nah itulah penikmat. Nah kita ini kalau bisa kopi kita nih sasarannya penikmat kopi, bukan peminum kopi. Kalau peminum kopi ya sembarangan banyak, yang penting. Padahal ada yang dicampur dengan jagung pun masih ada penggemarnya kan. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Jadi tolong nanti alat ini dicarikan tempat yang spesial. Nah untuk anggota silakan menggunakan alat itu secara bersama. Tapi kalau non anggota itu bisa dikomersilkan. Artinya mereka bisa nyewon, numpang healing, segala macam kan, numpang numpuk. Nah, itu boleh disilakan. Kalau dia tidak mau bayar, silakan masuk anggota. Tetapkan persyaratan jadi anggota itu apa, ada simpanan, apa iuran wajib, apa tabungan. Walaupun tidak mungkin tiap bulan, mungkin setiap masa panen ada nabung. Ya, setahun sekali. Jadi memang itu supaya ada keterikatan dengan kelompok. Nah, kemudian juga Pak Kades, kita ini kan bantuan ini banyak Pak. Dari Dispun ragamnya banyak. Jadi mulai dari alat fisik kayak gini, sudah itu ada bangunan, ya. Ada juga ternak, kambing, segala macam. Itu baru di perkebunan, belum di pertaniannya. Di sini ada sayuran ada Pak. Nah, sayuran, terus ada ini ya Pak, beras. Nah, ada beras. Artinya kalau misalnya Kades punya tanah yang agak lebar, luas, nah dipullah di situ. Jadi bantuan itu jangan sampai satu desa ini misalnya pernah dapat di sini nanti alat kopi, kaget desa lain alat sayuran. Tapi usahakanlah di satu area. Jadi gunakan tanah desa atau tanah apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, di situ nanti jadi kawasan industri Pak. Jadi kita bisa bantu masuk dari perkebunan, bisa bantu seperti bangunan, kemudian alat-alatnya, kemudian juga ternaknya kayak kita bantu karena ini itu kan kotorannya bisa untuk pupuk. Nah itu jadi mungkin nanti dari perikanan misalnya di lingkungan tanah yang memang luas itu ada yang bisa dibikin kolam, dibantu kolam ikan. Ada yang misalnya dari Badan Ketahanan Pangan tanaman dalam pot, dibantu dalam tanaman pot. Jadi walaupun dia namanya desa, kalau itu lengkap, bantuan-bantuan itu masuk di situ. Nah, Bapak nak nyalon Kades lagi gampang Pak. Dan ada bukti. Kerja kita tuh ini. Kemudian wali kota nak ngunjungi kita tidak malu kan, ngajak tamu. Nak nyinggung apa ada di sini. Karena lengkap bantuan-bantuan itu masuk di situ. Karena pola kita selama ini kan Pak nyebar. Di desa ini berapa ikut, tapi jumpuk di ujung sana, di ujung desa, di pangkal desa, tengah desa. Tapi kalau dia mau ngelompok, ini bisa dimanfaatkan juga anak-anak sekolah kepengen belajar. Mak mana nih yang ngolah kopi itu, datang dia ke sini, bisa melihat. Oh mak mana nih yang cara penggemukan kambing, bisa datang dia melihat di sini. Jadi itu multi manfaat. Kemudian jadi kebanggaan desa. Jadi kebanggaan desa. Makanya kemarin kita ada yang bantuan bangunan juga, itu sempit. Jadi dia punya tanah 3 tapi panjang 19 meter ke dalam. Cuma 3 meter ini untuk bangun kita 5 meter. Tidak muat. Nah, tapi kalau ada yang satunya lagi yang dapat solar dryer dom itu memang luas dia. Berapa meter kemarin? Nah, 20 kali 18. Kita sebenarnya sudah kita siapkan tanah Pak, tanah hibah 10 kali 15 untuk mesin nih. Ya, di Tiro tadi dapat juga bangunannya kan? Ya memang tadinya ini ada bangunan, tapi karena Reko pusing ini banyak bikin orang pusing. COVID-19 ini dihabisi anggaran bangunan itu. Biasanya kita paket langsung alat bangunan karena apa? Dia khawatirkan itu tadi kalau nyimpannya tidak benar ya percuma deh kita punya alat-alat canggih tapi kualitas mutu kita yang kita keluarkan masih kualitas sama dengan yang tidak bermesin bagus.
karena dia nyerap bau itu tadi. Nah ini yang apa, perlu sangat dicermati posisi tempat kita menyimpan alat ini. Nah alat ini juga nanti ada pemeriksaan Pak. Jadi setelah alat datang mungkin ada tim baik dari tim provinsi maupun tim dari Jakarta bisa saja datang, nanti disampling kan. Oh kami mau lihat ini. Kalau kebetulan dia ditunjuk di sini ya terpaksa siap-siap di sini terima tamu dari Jakarta kan. Nah kalau waktu supervisi ini dilihat ini alat ini ditempatkan sembarangan, tidak dirawat, nah otomatis dinas pertanian perkebunan ini Kota Pagarawan jadi tinta merah ya. Untuk kedepannya agak sulit untuk dapat bantuan pada kelompok-kelompok lain. Nah untuk itu jangan sampai kita merugikan kelompok yang belum dapat. Jadi supaya memang benar-benar alat ini dipelihara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat sekitar sini. Itu yang perlu disampaikan. Sampai sini ada yang ingin bertanya, silakan. Tanya Ri. Nah, jelas. Kita sudah pakai ini Pak, lapat kopi bubuk, laba merek apa tidak? Belum. Polos Pak. Polos. Masih. Berapa banyak sekali bikin? Di sini masih pribadi Pak pakai dia. Oh belum dianu ke kelompok ya? Nah ini kaget Pak, karena sudah ada halal pulper. Ini kalau bisa, memang kelompok ini memang dibikin ada yang bagian usaha, ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, dibagi grup. Kalau memang nak maju, jadi yang diterima dari petani itu kopi petik merah, setor di sini. Nah kelompok inilah yang memproduksinya sampai jadi kopi bubuk atau kopi beras. Karena petik merah itu biasanya kalau sudah petani petik merah, kepengennya harga mahal Pak. Padahal itu belum jaminan. Petik merah itu belum tentu mahal kalau prosesnya salah. Nah, yang mana yang dikatakan proses salah? Kita petik merah, simpan sampai telapuk misalnya di dalam karung, itu sudah salah, jamuran sudah. Itu harus langsung diolah. Makanya kalau petani panen, store di sini, bayar misalnya 5.000 per kilo. Biasanya 5.000 per kilo Pak, yang cherry itu. Karena kita hitung kopi itu bisa di atas 25.000 per kilonya. Kalau dia yang bagus ya, yang bagus. Ya, karena 5 kilo buah itu cherry itu jadi 1 kilo beras, kopi beras. Nah, jadi kalau petani petik yang merah itu dibeli 5 kilo, dia sudah untung, anggota sudah untung. Karena dia sudah dihargai 25.000. Nah, kalau ketinggian 4.000 misalnya, sudah dihargai 20.000. Nyemur ida, nah niaronya ida, dan gilingnya ida, dan sampahnya ida. Dia lah dibeli 20.000 kan. Nah, tinggal lagi yang dari kelompok ini yang memprosesnya biar mutunya sama, rasanya sama, dan dipasarkan dengan harga di atas 20.000 biar kelompoknya ada. Dari petik merah ini tidak langsung bisa harga mahal, ini bisa disortir lagi Pak. Perlakuannya disortir lagi, yang biji besar sama besar bisa, yang kecil sama kecil bisa, yang kopi lanang bisa. Nah masing-masing ini sudah ada harga sendiri. Dibikin gudang rencana. Iya. Jadi sudah menzolimi kelompok yang lain. Ngomongnya kayak dengan ini. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, pindah ke lokasi. Jadi kalau sebelum malam datang kan disurvei lagi. Itu ukurannya besar. Ya besar juga. Kalau Ruangannya ruangan kalau sebesar ini Pak, ruangannya. ya kalau ruangan ini bisa. Bisa ya, ruang ini. Cari kopi sekarang. Karena kan di samping alat itu kan ada kopinya kayak. Iya. Nyimpan kopi. Udara kan otomatis omongan Pak Tajudin ini kena tinta merah, Iya. kelompok lain tak bakal dapat lagi tahun berikutnya. Jadi kamu lah sudah menzolimi kelompok yang lain. Nah itu yang aku pesan.
Belum ada tempat, nanti taruh di lapangan. Tidak Ini mau. ada tempat nih. Oke, Bapak juga bawa. Ya, jadi sebelum barang itu datang, jadi kalau dulu. Jadi kalau